Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau adalah Yesus Tuhan kami, Tuhan yang bertahta atas kehidupan kami dan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Biarlah pemberitaan firman pada hari ini boleh menuntun kami dan menjadi terang kami. Ketika kami menjalani hidup kami, ketika kami dihadapkan pada tantangan demi tantangan zaman yang semakin marak ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi jalan bagi kami, jalan dan terang yang menuntun kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati setiap hati yang mendengar. Dan biarlah kami ketika mendengar firman Tuhan, kami boleh diisi dan kami boleh menerima firman itu menjadi hidup kami sendiri. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, di dalam kelemahannya biarlah Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memakai dia dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan yang diberikan sinode pada hari ini berbicara tentang pandangan gereja tentang LGBT. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dan juga dari Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita semua, silahkan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Saya membacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Matius pasal 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik ya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan yang menolong kita menjalani hari-hari dan kehidupan kita sampai saat ini. Dan di dalam anugerah Tuhan hari ini kita boleh datang beribadah dan menyembah Dia, serta boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novi Handayani, saya saat ini melayani di Gereja Kristus Ketapang di dalam bagian pemuda dan juga bidang pembinaan dari gereja. Saya datang bersama dengan suami saya, Yoses Setiawan. Beliau juga adalah rohaniwan dari Gereja Kristus Ketapang di bidang ibadah. Salam hangat dari Gereja Kristus Ketapang kepada jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita menarik ya, pandangan gereja tentang LGBT. Pandangan gereja tentang LGBT. Ini ayat tadi saya lewatkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan budaya hari ini kita bicara tentang LGBT.
Tentu bukan berarti LGBT adalah budaya kita. Tetapi saya yakin Sinode Gereja Kristus sangat concern dengan pergerakan-pergerakan dari LGBT yang saat ini begitu maraknya. LGBT movement di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga sudah mulai banyak gerakan-gerakan LGBT movement. Gerakan yang dilakukan untuk memperjuangkan agar kaum LGBT ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan kita sebagai gereja perlu peka dan bertindak dengan tepat untuk menghadapi gerakan LGBT ini. Mari kita terlebih dahulu sebelum kita mulai kita mengenal apa itu LGBT. Bapak Ibu Saudara, LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini mereka pakai untuk menjelaskan bahwa ini adalah identitas gender mereka dan juga kecenderungan seksual yang mereka miliki. Mengenai identitas gender dan juga kecenderungan seksual. Sedikit saya jelaskan, lesbian itu artinya mereka mengakui bahwa ya saya lahir perempuan tetapi saya suka dengan perempuan. Kalau gay itu saya lahir laki-laki tapi saya suka sama laki-laki. Kalau biseksual dia tidak menuliskan bahwa dia gendernya apa, tetapi dia bilang saya suka dengan semua jenis kelamin. Jadi saya bisa suka laki-laki, saya juga bisa suka dengan perempuan. Sedangkan transgender, dia mengatakan bahwa identifikasi gendernya berbeda dengan apa yang dari lahir. Jadi kalau misalnya dia lahirnya perempuan, saya merasa saya bukan perempuan. Itulah transgender. Ini sedikit definisi dari LGBT, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya LGBT kalau kita telusuri, mungkin istilah ini baru muncul sekitar 10-20 tahunan ini. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh ke dalam, di dalam Alkitab sebenarnya pernah dipakai istilah yang mirip, itu artinya pemburit. Dan yang lebih maju lagi itu kita pernah dengar istilah homoseksual. Dan LGBT sekarang. Perkembangannya semakin berubah dengan nama dan semakin dijelaskan dalam definisi. Kayak tadi ya, didefinisikan. Bapak Ibu Saudara, semakin pesatnya LGBT, semakin luasnya perkembangan LGBT, bahkan di negara-negara Asia, khususnya negara Thailand, saya baca koran ya, saya baca berita. Di Thailand itu gendernya bukan cuman yang tadi, bukan cuman laki-laki, perempuan, dan trans, tetapi gendernya ada 18 gender Bapak Ibu. Bayangkan ya, ada 18 jenis kelamin yang diakui oleh negara Thailand katanya. Saya sempat berpikir ya Bapak Ibu, gimana pemerintah membuat toilet umum 18 jenis di satu tempat gitu. Gimana caranya dengan 18 gender kan harus 18 jenis toilet ya. Oke, ini sekedar jokes Bapak Ibu. Cuman jokes ini sebenarnya harus kita pikirkan serius ya. Meskipun ini hanya sekedar jokes, tapi kita bisa lihat luar biasa. LGBT itu berkembang begitu cepat, begitu pesat di seluruh negara, bukan hanya Barat, Asia juga sudah sampai. Dan yang katanya homoseksualitas itu dulu itu tabu, yang katanya itu dipraktekkan sembunyi-sembunyi dan ditolak oleh masyarakat, sekarang sudah ada legalisasi pemerintah, khususnya LGBT di negara Barat. Secara hukum, negara Barat memberikan sah LGBT itu boleh dipraktekkan. Dan dengan adanya kekuatan legal, kampanye LGBT semakin besar, semakin luas lagi. Kan sudah ada payung hukum, mereka tidak lagi melanggar hukum. Jadi mereka bisa dengan mudahnya membuat doktrinasi ke semua tempat, ke semua orang. Bapak Ibu Saudara, kalau begitu bagaimana kita gereja menghadapi dan menanggapi fenomena LGBT ini? Bagaimana kita gereja seharusnya menanggapinya? Yang pertama mungkin kita perlu lihat lagi. Kembali melihat rancangan Allah tentang manusia. Let's see the blueprint. Bapak Ibu pernah membangun rumah?
Pernah beli rumah yang baru mau dibangun? Kira-kira pernah ya? Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bangun rumah, kita tuh pasti bikin dulu rancangan. Rumah ini saya mau bikin berapa tingkat? Mau modelnya kayak apa? Isinya mau seperti apa? Fungsi di dalamnya ada apa saja? Ini adalah yang namanya blueprint, rancangan awal sebelum rumah dibuat. Bapak Ibu Saudara, tukang bangunan dan juga kontraktor ataupun itu arsitek, mereka akan berpatokan pada blueprint ini. Jadi dia nggak akan asal-asal bikin, karena kan memang maunya seperti ini. Dia nggak akan bikin, saya mau pintunya ini, kita ganti pintu yang lain gitu. Nggak bisa ya. Nah, ini akan dilakukan sesuai dengan blueprint. Sama seperti ketika membangun bangunan, sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah punya blueprintnya. Tuhan sudah tahu apa yang Dia inginkan pada diri kita manusia. Tuhan sudah punya rancangan awal. Dan di Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 yang tadi kita baca, dikatakan apa? Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Ini menjelaskan bahwa sepenuhnya keberadaan kita manusia merefleksikan Allah, kan gambarnya Allah. Kita merefleksikan Allah dan harusnya kita melakukan apa yang Allah inginkan ketika kita di dunia. Itulah makna dari gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah di dunia. Kemuliaan Allah akan kasih-Nya, kemuliaan Allah akan keadilannya, kemuliaan Allah akan kekudusannya, dan seterusnya. Jadi harusnya kita ada untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu Saudara, Allah tahu, kan pertama diciptakan Adam. Allah tahu Adam gak bisa sendiri. Maka Allah memberikan Hawa yaitu perempuan untuk menjadi teman bagi Adam, yaitu laki-laki. Di sini kita melihat apa? Di sini kita bisa melihat bahwa Allah memberikan seksualitas kepada manusia. Jadi Allah memberikan gender. Ada perempuan, ada laki-laki. Dan Allah juga memberikan hasrat seksual. Jadi bukan hanya jenis kelamin, tetapi juga ada hasrat seksual. Namun Allah nggak sembarangan kasih, Bapak Ibu Saudara. Allah buat aturan yang jelas bagaimana manusia menikmati pengalaman seksual sesuai dengan cara yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu menjadi satu daging di dalam konteks pernikahan. Tentunya ini heteroseksual, pernikahan yang beda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara, itu apa yang dicatat di Kejadian. Tetapi Tuhan Yesus juga menegaskan hal yang sama sebenarnya. Di dalam Matius pasal 19 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus bicara tentang pernikahan kan? Tuhan Yesus juga menekankan bahwa pernikahan yang kudus adalah pernikahan antara satu suami, laki-laki, satu istri, perempuan. Tidak lebih, tidak kurang, tidak berubah, dan tidak boleh dipisahkan. Jelas di sini. Satu suami, satu istri, laki-laki, perempuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dari sini saja kita bisa melihat dengan jelas bahwa hubungan LGBT, praktik LGBT, hubungan homoseksual bukan apa yang Allah rancangkan dari awal kepada kita manusia. LGBT jelas bertentangan dengan kebenaran Allah ini. Bahwa manusia diciptakan heteroseksual, bukan homoseksual.
LGBT juga jelas melanggar kekudusan yang Allah rancang. Dengan praktik LGBT, kekudusan itu dilanggar. Bukan satu laki-laki, satu perempuan jadinya. Hal yang juga menjadi landasan kita apa Bapak Ibu Saudara? Allah memberikan manusia seksualitas agar mandat budaya bisa dijalankan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu namanya mandat budaya. Bapak Ibu Saudara, seksualitas agar mandat budaya dijalankan supaya semakin bertambah jumlah manusia di dunia. Tentu ini hanya terjadi karena ada relasi intim antara laki-laki dan perempuan. Dan jelas harus dalam pernikahan yang kudus. Kenapa? Karena mandat budaya bukan hanya bicara tentang jumlah orang yang semakin banyak. Tuhan nggak bilang kamu beranak cucu hanya supaya jumlahmu makin bertambah. Tetapi maksud dari mandat budaya adalah pelipat gandaan gambar dan rupa Allah pada diri anak-anak manusia. Jadi anak-anak yang lahir itu seharusnya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mau kudus di hadapan Tuhan. Itulah maksud dari mandat budaya. Bapak Ibu Saudara, LGBT tidak akan bisa melahirkan seorang anak karena hubungan homoseksualnya. Kalaupun ada karena biseksual atau karena hal lain, mereka tidak akan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan mandat budaya dan juga kekudusan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka sendiri gagal di sana. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Karena juga ada alasan yang real Bapak Ibu. Beberapa artikel yang saya baca di barat sana, kaum LGBT ketika memiliki anak, baik anak yang lahir ataupun anak yang mereka adopsi, mereka memilih untuk membesarkan anaknya tanpa gender. Non-binary istilahnya. Tanpa gender. Dan yang lebih mengejutkan, pemerintah beberapa negara bagian di Amerika yang sudah melegalkan LGBT melarang orang tua memberikan gender, melabel anak mereka dengan gender. Jadi kalau anak itu secara fisik perempuan, mereka nggak boleh bilang kamu anak perempuan, tidak boleh. Mereka tidak akan memberikan anak itu rok. Mereka nggak akan kasih anak itu boneka atau apapun yang kasih label jadinya perempuan, nggak boleh. Sampai satu waktu ketika anak ini sudah besar, maka anak ini suruh pilih sendiri, preferensinya di mana, kesukaannya menjadi apa. Kalau anak ini mau jadi laki-laki, diperbolehkan. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Dan itu yang mereka juga lakukan. Bapak Ibu Saudara, kaum LGBT tidak bisa menjalankan mandat budaya. Karena mereka tidak akan mendidik anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Gambar dan rupa Allah akan rusak dan semakin rusak dengan praktik LGBT. Selain itu juga kita bisa katakan bahwa praktik LGBT seakan menyalahkan Tuhan salah menciptakan kita, manusia. Ada yang salah ketika Allah menciptakan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kaum LGBT mengklaim bahwa ada yang salah dengan diri mereka ketika dilahirkan. Kaum LGBT mengatakan apa yang terjadi pada mereka adalah kecenderungan dan ekspresi gender yang keluar dengan sendirinya, natur alami. Nggak bisa dong diatur, karena dari lahir saya memang sukanya, saya perempuan, saya suka sama perempuan. Atau dari lahir saya merasa saya itu laki-laki, dan saya nggak mau tubuh perempuan ini. Saya merasa ada yang salah dengan tubuh saya. Bapak Ibu Saudara, dengan pemikiran demikian, mereka merasa punya hak untuk mengubah jenis kelamin, punya hak untuk mengubah preferensi seksual,
Suka sama perempuan atau suka sama laki-laki, suka-suka saya gitu. Karena apa yang salah ini harus saya perbaiki. Saya dari lahir begini, berarti nggak ada yang salah sama saya. Tetapi ada yang salah dengan ketika saya diciptakan. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah pernah salah dalam menciptakan kita? Meleset gitu, saking banyaknya manusia, berapa miliar orang, meleset satu, meleset dua. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah salah dan tidak pernah buat salah. Kalau kita manusia mungkin bisa, tetapi Allah tidak. Ketika Allah menciptakan kita manusia, kita mungkin bukan Adam dan Hawa yang diciptakan langsung, on the spot ya. Kita diciptakan di dalam rahim ibu kita. Tetapi Allah juga menciptakan kita ketika kita dalam rahim ibu kita. Pemazmur, di Mazmur nomor 139 ayat 13 sampai ayat 16 mengatakan, menggambarkan begitu baik bagaimana hidup kita di tangan Allah. Dikatakan bahwa Allah menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah menenun aku. Bapak Ibu Saudara tahu menenun itu apa? Dibuat ya, dirajut gitu ya. Lalu dikatakan apa? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Padahal kita dalam kandungan. Tulang-tulangku Tuhan tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak, belum lahir. Tapi mata Tuhan melihat kita. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa katakan bahwa Allah melihat setiap proses kita diciptakan dalam rahim ibu kita. Dan Allah dengan begitu ajaib membuat kita, menenun kita, menempatkan satu bagian demi satu bagian tubuh kita secara presisi, secara baik di matanya Dia. Termasuk apa Bapak Ibu Saudara? Termasuk jenis kelamin kita. Termasuk apa? Termasuk preferensi gender kita, emosi kita, semuanya juga Allah tenun dengan begitu rupa. Jika proses itu begitu luar biasa, bisa Allah lakukan, apakah mungkin Allah salah kasih gender? Apakah mungkin Allah salah kasih preferensi seksual? Gendernya perempuan tapi sukanya sama perempuan. Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dalam ciptaan Allah. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, di Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kita diciptakan sungguh amat baik. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan. Dari sini kita bisa katakan apa? Bahwa kita diciptakan begitu luar biasa. Dengan gender kita, dengan identitas kita. Dan itu tidak ada yang salah. Jangan dengan dosa kita mengubah itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja kita perlu lihat. Dosa tetaplah dosa. Tuhan tidak akan berkompromi dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah pada diri kita itu rusak. Rusaknya bukan rusak sedikit, rusaknya bad damage ya, rusak total. Bapak Ibu Saudara, dosa mengalihkan segala hal yang harusnya kita lakukan itu untuk Tuhan. Membuat segala hal yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Dosa membuat manusia memutarbalikkan kebenaran. Beralih pada tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Padahal ada kebenaran yang Tuhan berikan. Tetapi dosa membuat kita, mendorong kita untuk beralih. Tidak lagi melakukan kebenaran, tetapi melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya yang saat ini terjadi adalah LGBT, Bapak Ibu Saudara. LGBT merupakan hasil dari manusia berdosa. Hasil dari dosa yang manusia lakukan. Tetapi LGBT bukan hanya hasil, melainkan LGBT juga merupakan tindakan dosa
yang manusia lakukan. Dan tentu saja Tuhan kita tidak akan berkompromi dengan hal ini. Di dalam beberapa bagian Alkitab kita sebenarnya bisa baca bahwa Tuhan marah. Bahkan pakai kata yang kasar. Tuhan jijik dengan orang-orang yang hidup di dalam homoseksualitas dan LGBT. Di dalam Imamat 18 Tuhan memerintahkan bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, dikasih perintah, kan kamu mau masuk nih, di sana tuh tanah orang-orang kafir, orang-orang yang hidup jauh daripada Tuhan. Dan salah satu perintahnya bicara tentang kekudusan pernikahan. Ayat 22 mengatakan demikian. Tuhan mengatakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Dan Imamat 20 ayat 13 melanjutkan dengan mengatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini peringatan keras Bapak Ibu Saudara. Dan di bagian lain saya yakin Bapak Ibu ingat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu adalah kota yang jahat. Kejahatannya banyak. Tapi salah satu yang disorot di dalam Alkitab adalah kejahatan seksual yang mereka lakukan. Praktik homoseksual yang mereka lakukan. Ketika dua orang Tuhan yang Tuhan kirimkan mau mereka gauli, mau mereka kerjai. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Selebihnya kejahatan yang lain tidak dicatat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membinasakan kedua kota itu. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Itu mereka sudah praktekkan, itu mereka sudah lakukan. Bagaimana dengan keinginan dari dalam diri? Apakah itu juga dosa? Ingat firman Tuhan ketika Yesus berkata, jangan berzina. Tetapi kalau dalam hatimu saja sudah ada keinginan itu, maka engkau sudah berzina. Sama halnya ketika kita punya keinginan untuk melakukan praktik homoseksual, itu juga adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan kita harus bertobat sebab Tuhan berkata dosa tetap adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa. Konsekuensi harus diterima oleh orang yang melakukan dosa, termasuk dosa LGBT. Kaum LGBT sudah berkali-kali mencari cara agar bisa diterima. Di barat sana karena kekristenan begitu kuat, mereka mencari cara bagaimana diterima oleh gereja. Bahkan menggunakan firman Tuhan. Bahkan ada yang mengubah isi firman Tuhan dan menafsirkannya dengan keinginannya sendiri. Salah satu yang mereka pakai itu adalah tentang kasih. Bapak Ibu Saudara, Allah itu kasih bukan? Allah mengasihi kita bukan? Kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita bukan? Itu yang mereka pakai juga. Bukankah Allah mengasihi kita, manusia berdosa? Kalau Allah mengasihi saya sebagai saya orang LGBT, bukankah engkau juga harus mengasihi saya dan menerima saya? Bapak Ibu Saudara, kasih bukan berarti kita buta. Kasih bukan berarti kita lupa akan dosa. Kasih bukan berarti kita membiarkan dosa tetap menjadi baik gitu. Selain itu Bapak Ibu Saudara tahu apa yang LGBT lakukan? Lambang pelangi, Bapak Ibu Saudara tahu pelangi? Bendera LGBT warnanya pelangi ya. Padahal pelangi di dalam Alkitab punya dua makna yang sangat indah. Yang pertama adalah janji Tuhan kepada semua makhluk. Ketika setelah air bah, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda janjinya tidak akan terjadi lagi. Dan yang kedua, pelangi adalah simbol pancaran kemuliaan Tuhan, keindahan dan kekudusan Tuhan. Jadi ketika kaum LGBT itu mengklaim pelangi menjadi simbolnya mereka, saya rasa mereka tahu janji ini.
Saya rasa mereka tahu dan mereka mungkin mengklaim bahwa Tuhan tidak akan membinasakan mereka. Justru mereka hidup memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan dengan menggunakan pelangi, mereka yakin bahwa Tuhan di dalam Alkitab melihat mereka. Melihat kesusahan mereka, dan Tuhanlah tempat pengharapan mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak salah kalau kita mencari pengharapan di Tuhan, meskipun kita manusia berdosa. Sebab satu-satunya harapan kita memang hanya di dalam Tuhan. Tetapi jangan lupa Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita Maha Kasih, pemberi harapan, tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan membenci dosa dan akan menghukum dosa. Namun Tuhan tahu bahwa manusia kalau menerima hukuman dosa, manusia akan binasa. Sehingga kita menerima Kristus. Yesus Kristus turun ke dunia, menanggung hukuman dosa kita. Yesus hadir dalam rupa manusia. Jadi kasih Kristus itu dinyatakan juga keadilan Allah. Ketika Yesus disalibkan, kasih Allah diberikan pada kita. Keadilan Allah, hukuman itu tetap dijalankan. Tetapi jangan main-main. Dosa tetaplah dosa. Kita tidak boleh tetap hidup di dalam dosa yang dimana Kristus sudah menebus kita itu. Maka dari itu kita tidak boleh mengesampingkan keadilan Tuhan dan hanya pegang kasih saja. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Kalau kita mau bertobat, Tuhan akan terima. Tetapi kalau tidak, kita akan tetap hidup di dalam dosa itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ambil sikap. Sebagai gereja, kita tidak boleh diam. Kita harus ambil sikap. Berjaga-jagalah dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan, kaum LGBT berusaha mencari cara agar diterima masyarakat. Saat ini propaganda LGBT begitu marak, cepat. Mereka masuk lewat mana? Sosial media yang setiap hari kita pegang. Mereka lewat mana lagi? Buku bacaan. Dari film. Bahkan film Kristen yang mempropagandakan LGBT juga ada, Bapak Ibu Saudara. Jangankan film Kristen, film anak-anak yang mempropagandakan LGBT pun ada. Bapak Ibu Saudara, kita perlu peka. Kita harus waspada. Propaganda yang mereka lakukan itu begitu smooth, begitu mudah. Tidak terlihat seakan-akan itu sesuatu yang salah. Mungkin mereka akan bikin satu buku bacaan anak. She like her. She wanita. Her wanita. She like her. Buku anak-anak. Kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada, maka kita akan melihat itu menjadi sesuatu yang normal saja. Ya, nggak apa-apa, baik-baik aja. Bapak Ibu Saudara, kita harus berjaga-jaga. Rasul Petrus di 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan menggunakan berbagai macam cara agar kita manusia jatuh dalam dosa. Agar manusia hidup dalam dosa. Sehingga kita sebagai anak Tuhan harus waspada. Waspadanya gimana? Tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini bukanlah sesuatu yang harusnya kita simpan saja di rumah, di lemari kita. Tetapi firman ini yang akan menolong kita sebenarnya untuk menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan memampukan kita untuk menolak dosa, termasuk dosa LGBT. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang sudah menang atas dosa. Kalau kita berpegang pada Dia, kita pun akan dimampukan oleh Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang tua bagaimana?
Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab dengan anak kita. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di Cibubur di sekolah dan berbicara dengan orang-orang tua anak-anak. Berbicara tentang bagaimana mereka memuridkan anak. Mereka kaget kalau film anak, buku bacaan anak ternyata banyak yang bicara tentang LGBT. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua kita harus menolong anak kita untuk menyaring. Kita mungkin tidak bisa 24 jam kontrol anak kita. Kalau dia masih kecil kita masih bisa lihatin ya. Kalau dia udah remaja, udah kuliah, bagaimana kita mengontrolnya? Ajarkanlah anak-anak kita kebenaran firman Tuhan juga. Kebenaran inilah yang akan mereka pegang dan menjadi saring bagi mereka ketika mereka melihat konten-konten sosial media yang mereka pegang setiap hari itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan dan peran kita di sini sebagai orang tua mendidik mereka. Peran kita bukan hanya ayo baca, ayo dengerin firman Tuhan, hanya dengan perintah, bukan. Tetapi jadilah teman mereka, tempat mereka bicara, tempat mereka ngobrol. Kalau anak tidak terbuka pada orang tua nggak tahu anaknya bergumul di situ, bukan. Jadilah orang tua yang mendidik anak dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi teman mereka. Dan yang terakhir, sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan? Gereja Tuhan adalah tempat terang Tuhan dinyatakan. Gereja Tuhan adalah tempat menuntun kita pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, banyak gereja saat ini, bahkan banyak hamba Tuhan yang mendukung LGBT movement. Di negara barat, saya tidak tahu di Indonesia apakah sudah ada gereja atau hamba Tuhan yang melakukannya. Tapi di barat sana, di beberapa negara Asia, gereja-gereja bergumul. Terakhir saya baca yang di Singapura, mereka juga bergumul. Bapak Ibu Saudara, gereja harus tegas berpegang pada firman dan kebenarannya. Gereja harus bijak dalam menghadapi fenomena yang ada. Kita orang percaya harus bijak menghadapi fenomena yang ada. Kita harus melihat bahwa meskipun itu dosa, kita adalah pembawa terang Tuhan. Kita tidak boleh menjadi homofobia, menyingkirkan mereka dengan begitu saja. Tetapi kita juga harus mendoakan mereka. Kita harus menolong mereka. Saya tidak tahu apakah mungkin ada di antara kita atau mungkin di dalam lingkungan hidup kita, baik itu di rumah atau dimanapun, yang bergumul di dalam LGBT ini. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus memberitakan firman Tuhan pada mereka dengan kasih dan juga dengan teguran tegas. Ingat, dosa tetaplah dosa. Menerima mereka sebagai pribadi bukan berarti menerima dosa mereka. Teguran, ajaran, bimbingan tetap harus kita berikan sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tantangan ini tidak akan cepat selesai. Ini sudah ada sejak zaman Alkitab, pemburit ya, sampai sekarang sudah ribuan tahun. Dan ini mungkin akan berkembang lebih ekstrim lagi di depan. Tetapi ingat, kita punya terang, punya firman, dan kita punya peran di situ. Kiranya Tuhan boleh menolong kita di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu yang diberitakan kepada kami pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami begitu baik, begitu indah. Tetapi karena dosa telah merusak gambar dan rupa Allah pada diri kami ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, penebusan Kristus itu adalah penebusan yang sempurna. Penebusan yang menolong kami untuk melepas dari belenggu dosa. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong kami Tuhan menjalani hidup kami sebagai gambar dan rupa Allah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami menjadi terang Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang mereka masih membutuhkan tuntunan untuk terang Tuhan ini. Tuhan, kami percaya dunia akan terus berputar dan dosa akan terus bekerja. Tetapi kami juga percaya firman Tuhan akan terus diberitakan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menolong semua manusia di dunia ini untuk melihat dan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan zaman yang ada. Ini permohonan kami Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.